Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Yulasa Dr. Cipto Semarang. Ya, dan siang hari ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom saya bersama dengan Dokter Nada yang akan menemani Good News Shauli tentunya di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, apa kabar, Dok? Baik. Gimana nih, Dok, di rumah Sehat. sakit atau Ini di rumah, posisi lagi oh, di rumah, habis selesai klinik, jaga klinik. oh, oke. Ini nggak pas ada di IGD atau jaga di rumah sakit ya? Enggak. Oke. Ya, dan di hari ini tema kita adalah tentang kanker serviks, betul ya, Dok? Betul, Ya, kita mau bahas kanker kanker serviks. iya, kita akan bahas tentang kanker serviks. Tapi mungkin, kenapa sih, Dok, kok kanker serviks yang kita angkat hari ini, lalu mungkin pengertiannya juga, kanker serviks ini apa buat mungkin para pendengar yang mendengarkan di siang hari ini? Silakan, Dokter Nada. Ya, jadi untuk kanker serviks sendiri itu merupakan suatu kanker leher rahim ya. Jadi organ kandungan pada perempuan itu banyak ya, banyak organ-organnya, ada ovarium, ada rahim, ada liang senggama atau vagina seperti itu. Dan juga ada serviks ya. Sementara untuk kanker serviks sendiri itu bagian leher rahim itu merupakan suatu kanker atau keganasan ya. Itu merupakan keganasan pada sel-sel di leher rahimnya. Itu merupakan bagian yang menghubungkan antara liang senggama atau vagina dengan rahim seperti itu. Nah, kenapa sih saya mau mengangkat tema ini? Karena kasus kanker serviks sendiri itu sangat tinggi ya prevalensinya di negara kita ini Indonesia sudah memakan sebanyak 9% sendiri dari seluruh kasus kanker di Indonesia seperti itu. Jadi cukup tinggi prevalensi atau angka kejadian kasusnya seperti itu. Dan baru terdeteksi di stadium lanjut. Nah, itu yang parahnya seperti itu. Jadi kanker serviks ini yang diserang adalah ganasnya jaringan di serviks itu sendiri, gitu ya. Nah, tadi kan Dokter Nada sempat sampaikan ini seringkali terdeteksi pada stadium lanjut. Apa sebetulnya kanker serviks ini tidak memunculkan gejala yang khas atau seperti apa? Atau apa sih gejalanya sehingga kok kemudian eh, orang kok timbul, padahal kan sebetulnya kalau yang namanya kanker itu setahu saya itu pasti butuh waktu yang cukup panjang di dalam Betul, perjalanannya agar dia bisa sampai ke stage akhir gitu lah ya, bisa kita betul. bilang seperti itu. Nah, tapi kenapa kok bisa di awal-awal tidak tidak diketahui gitu, Dok? Jadi betul pada stadium awal atau pada tahapan awal terjadinya prakanker gitu ya, Mm, itu biasanya tidak menimbulkan gejala yang khas. Mungkin asimptomatik, tidak menimbulkan gejala yang khas. Namun pada stadium lanjut, ketika kita tidak aware dengan diri kita sendiri gitu ya, mm, makin lama akan stadiumnya itu kan akan makin meningkat. mm, Nah, dengan stadium yang lebih lanjut itu akan menyebabkan apa saja sih gejalanya? Yang satu itu nyeri area panggul, nyeri di mm, daerah panggul ya, kemudian nyeri pada kemaluan saat aktivitas seksual, kemudian dengan menstruasi juga tidak teratur, kemudian bisa terjadi perdarahan spontan. Jadi perdarahan yang tidak normal yang terjadi tidak pada masa menstruasi atau di antara masa menstruasi seperti itu. Atau perdarahan pada masa menopause gitu ya. Pun mm, bisa disertai dengan keluar cairan putih kekuningan yang berbau tidak sedap, berbau busuk seperti itu. Itu kalau sudah stadium lanjut. Apalagi kalau sudah sampai sel kankernya itu menyebar ke organ-organ lain gitu ya. Organ-organ lain mungkin kalau kita bicara serviks, bicara leher rahim, apa saja sih organ terdekatnya itu kan ada organ saluran kencing gitu ya. Ada organ saluran pencernaan kita juga yaitu area anus, mohon maaf area dubur. mm, Nah, kalau sudah sampai ke situ bisa saja mengalami gangguan kencing, gangguan BAB,
Hmm. Kemudian gejala-gejala umum pada kanker yaitu kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, seperti itu ya, kehilangan nafsu makan, sampai ke penurunan berat badan, seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, eh, lalu mungkin yang sering kali pertanyaan yang menjadi khas ya gitu ya, orang sering kali tanya, apa sih penyebab dari kanker serviks itu sendiri, Dok? Lalu siapa saja yang bisa atau terkena kanker serviks ini? Jadi kalau kanker serviks sendiri itu disebabkan oleh paling umumnya adalah infeksi HPV. Jadi itu merupakan virus human papilloma virus gitu ya, atau disingkatnya HPV. Spesifiknya adalah HPV subtipe 16 dan 18. Hmm. Nah, infeksi HPV itu sendiri tidak hanya bisa menimbulkan kanker serviks. Kalau kanker serviks itu kan serviks hanya dimiliki oleh perempuan ya. Jadi kanker serviks hanya bisa dirasakan oleh perempuan. Tapi infeksi HPV sendiri itu tidak hanya perempuan yang bisa mengalami, tapi laki-laki pun juga bisa mengalami infeksi HPV-nya ya, bukan kanker serviksnya. Hmm. Biasanya kalau pada laki-laki itu jadi kanker anus, kanker dubur ya, kanker atau kutil kelamin pada area kemaluannya seperti itu. Hmm. Jadi Oke. infeksi itu infeksi virus HPV subtipe 16 dan 18, walaupun ada subtipe yang lain ya yang bisa menyebabkan kanker serviks juga, tapi paling umumnya itu 16 dan 18. Hmm. Oke. Lalu siapa saja, Dok? Tadi kan berarti apakah kanker serviks ini hanya misalnya nih perempuan gitu ya, perempuan usia berapa yang memang dia bisa terkena kanker serviks ini atau seperti apa, Dok? Pada umumnya kanker serviks sendiri itu lebih sering terjadi atau angka kasusnya itu meningkat pada perempuan yang sudah aktif secara seksual, seperti itu, yang sudah menikah atau mungkin belum menikah tapi sudah aktif secara seksual, atau Hmm. memiliki banyak anak gitu ya, kemudian memiliki pasangan seksual laki-laki yang sering berganti pasangan seksual juga, kemudian adanya riwayat infeksi menular seksual dan juga radang panggul, Hmm. kemudian riwayat keluarga juga yang mengidap kanker, entah kanker serviks juga atau mungkin kanker yang lain seperti itu ya. Pun juga pada faktor resiko yang lain itu perokok. Jadi perokok itu aktif maupun pasif itu akan meningkatkan uh, angka kejadian kanker serviks seperti itu, disertai dengan permasalahan sistem kekebalan tubuh. Mungkin pasien dengan, kalau gangguan sistem kekebalan tubuh tuh pasien-pasien dengan infeksi HIV, AIDS, gitu-gitu. Hmm. Nah, eh apakah kan pernah juga mendengar gitu ya, kanker serviks ini bisa dicegah sebetulnya. Gitu. Nah, bagaimana sebetulnya untuk cara mencegah kanker serviks ini sendiri, Dok? Atau minimal bisa diketahui bahwa kalau ini stadium awal. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kalau ini diketahui di stadium awal, kemungkinan pulih atau sembuhnya ada nggak? Karena orang seringkali kalau ngomong, oh ini kanker gitu ya, atau ini ganas misalnya, orang sudah langsung kayak yang apa sih, ketakutan lah gitu ya, atau mungkin kayak yang udah, waduh ini bakalan seperti ini. Nah, kalau misalnya diketahui dalam stage yang awal, karena tadi di awal kita sudah sampaikan seringkali ketahuannya sudah stage-nya sudah stadium lanjut gitu, sehingga kemudian yang terjadi sudah parah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di stage awal, apakah ada kemungkinan untuk bisa sembuh, diobatin dan lain sebagainya, Dok? Jadi ketika suatu uh, kita mencurigai suatu kanker serviks gitu ya, atau mungkin saya kok sepertinya mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan terkait kanker serviks. Pun kita sudah memiliki faktor-faktor resiko seperti kita sendiri perempuan mungkin ya sudah usia produktif lebih dari 20 tahun, kemudian aktif secara seksual atau mungkin kita sadar memiliki
pasangan yang juga berganti-ganti pasangan seksual gitu ya. Pun juga mungkin kitanya menyadari kalau kita berganti-ganti pasangan seksual juga dengan adanya riwayat keluarga yang kanker serviks juga, itu kita perlu punya kesadaran diri untuk melakukan screening atau deteksi dini untuk melihat apakah kita memiliki faktor terjadinya kanker serviks begitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu kan? Caranya adalah kita mengenal dua metode awal. Dua metode awal sebagai deteksi dini itu ada yang namanya tes IVA, itu inspeksi visual dengan asam asetat, dan juga pap smear. Nah, itu Hmm. dua metode itu berbeda ya cara melakukannya. Hmm. Yang pertama itu adalah tes IVA. Jadi tes IVA sendiri itu merupakan salah satu jenis tes yang sudah paling sering kita gunakan untuk deteksi dini gitu dibandingkan dengan pap smear. Dulu kita lebih sering menggunakan pap smear, tapi Hmm. ketika tes IVA ini sudah diketemukan gitu ya, maksudnya sudah diketemukan, nah itu kita lebih sering melakukan tes IVA karena pun harganya lebih terjangkau, Hmm. lebih mudah, kemudian caranya pun juga lebih simple, hasilnya bisa diketahui saat itu juga, seperti itu. Dan juga bisa dilakukan oleh dokter maupun bidan dan juga petugas puskesmas. Tidak harus oleh ahlinya atau Hmm. dengan dokter. Jadi bidan, petugas puskesmas itu bisa melakukan tes IVA. Nah, tes IVA sendiri ini, jadi untuk metodenya adalah mengoleskan suatu larutan asam asetat dengan konsentrasi 3-5% langsung pada jaringan serviksnya. Kemudian kita tunggu dulu 1 menit. Nah, kita tunggu 1 menit itu kita mau lihat apakah ada perubahan struktur jaringan dari serviksnya itu menjadi bercak keputihan gitu. Hmm. Nanti kalau semisal sudah kita tunggu selama 1-2 menit tidak timbul adanya bercak warna keputihan, berarti itu menandakan tes IVA-nya negatif atau serviksnya masih dalam batas yang normal seperti itu. Tapi kalau sudah menunjukkan adanya bercak putih, nah itu kita sudah harus mencurigai suatu lesi prakanker atau mungkin sudah sampai ke kanker serviks seperti itu. Nah, kalau sudah sampai kelihatan bercak putih, biasanya dari tenaga kesehatan akan merujuk pasien ke ahlinya, biasanya ke bedah onkologi atau ke dokter kandungan seperti itu. Hmm. Oke, jadi kalau yang sekarang banyak digaungkan juga gitu ya, ada tes IVA di puskesmas gitu yang difasilitasi dan terus itu juga free, gratis gitu ya. Itu Betul. memang salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan juga gitu ya untuk mengetahui siapa saja dok yang harus melakukan tes ini karena kadang-kadang berapa orang aduh takut nih gitu ya. Jangan-jangan gitu begini begitu gitu. Kalau menurut dokter sendiri seperti apa sih? Kalau untuk pemeriksaan IVA sendiri ini memang disarankan untuk perempuan yang sudah aktif secara seksual dengan usia produktif ya. Tadi Mm, yang saya katakan sebagai faktor-faktor resikonya. Jadi mungkin usia kurang dari 20 tahun atau sudah lebih dari 20 tahun, sudah menikah, aktif secara seksual, memiliki riwayat keluarga yang punya kanker serviks, itu diharapkan disarankan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Gitu. mm, Nah, kapan sih waktu terbaik untuk melakukan tes IVA ini? Yang pertama, setelah selesai hari menstruasinya atau setelah selesai siklus menstruasinya gitu ya. Jadi jangan pada masa menstruasi. mm. Kemudian yang kedua disarankan tidak dalam keadaan hamil dan juga tidak melakukan hubungan seksual dulu 24 jam sebelum pemeriksaan seperti itu. Hmm, hmm. Oke. Nah, ini eh kalau misalnya ditemukan gitu ya, kalau misalnya ditemukan, oh ini apa namanya mengarahnya gitu ya, mengarahnya ada kanker serviks gitu, walaupun memang dibutuhkan pemeriksaan penunjang yang lain gitu ya, walaupun memang dibutuhkan konsultasi yang lebih lebih intens, lebih banyak gitu ya, lebih step
apa ya, tahap-tahapannya tuh masih panjang sebetulnya gitu. Karena IVA ini hanya Iya, betul. sebagai sebagai deteksi awal aja lah ya, deteksi dininya Betul. aja gitu ya. Untuk sampai ke tahapan kemudian bahwa oke ini ada sesuatu gitu ya, terus kemudian ini harus dilakukan sesuatu. Itu pasti masih 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 panjang gitu ya jalannya gitu ya, Dok, ya? Betul, iya. Mhm Karena ketika tenaga kesehatan menemukan suatu kecurigaan ini mhm mengarah ke suatu jaringan prakanker atau kanker, kita akan merujuk ke ahlinya ya, bedah onkologi atau ke dokter kandungan. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Itu tidak hanya kita kembali lagi anamnesisnya, informasinya seperti apa, gejalanya seperti apa, kemudian hasil pemeriksaan fisiknya seperti apa gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lain seperti apa, kolposkopi gitu. Kolposkopi itu kita juga melihat jaringannya. Oh ini biasanya dilihat alat menggunakan alat itu ya. Alat kolposkopi itu seperti teropong yang fungsinya untuk betul-betul melihat lebih jelas ini suatu lesi prakanker atau kanker seperti itu. Kemudian pemeriksaan DNA HPV itu untuk menentukan apakah memang ada infeksi HPV-nya, kemudian disertai subtipe-subtipenya, kemudian ada pemeriksaan CT scan atau mungkin PET scan atau mungkin MRI itu fungsinya untuk melihat sudah seberapa jauh sih penjalaran sel kankernya tersebut, sudah menyebar belum ke saluran di sekitarnya, mungkin saluran pencernaannya atau mungkin saluran perkemihannya seperti itu. mhm mhm. Ada keterlibatan kelenjar getah beningnya juga atau tidak. Nah, itu harus diperiksa satu-satu gitu. Karena kanker itu kan progresif ya, menyebarnya itu kan bisa lambat tapi bisa cepat juga. Jadi memang harus screening dari atas sampai bawah penyebarannya sudah sampai mana seperti itu. Mhm. Jadi nggak bisa hanya cuman eh dilihat dari situ gitu ya, tapi memang itu hanya satu tahapan awal saja. Oke, yang mau tanya silahkan di 081225225949 atau 081575 809. Kita lagi ngobrolin bersama dengan Dokter Nada di sini tentang kanker serviks gitu ya. Nah Dok, kanker serviks ini bisa dicegah atau tidak gitu ya? Dalam artian, mmm, ya karena memang kita mengingat bahwa, oh terjadinya sudah begitu banyak, terus terjadi seringkali kasus ini terjadi dalam, stage yang sudah berat diketahuinya. Tapi bisakah kanker serviks ini dicegah? Kanker serviks itu bisa sekali dicegah ya. Kita Mhm kembali lagi ke faktor resikonya. mhm Ketika kita sudah tahu kita perempuan usia produktif yang sudah aktif secara seksual, memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks. Pertama itu tadi, kita harus melakukan screening atau deteksi awal untuk melihat kecurigaan kanker serviks gitu ya. Bisa dengan tes IVA, bisa dengan pap smear juga. Nah, setelah itu bisa juga dengan apa? Pola hidup yang bersih dan sehat, itu pasti. Ya. Kemudian dengan apa lagi? Dengan vaksin HPV. Karena kita tahu kejadian paling umum atau kasus kanker serviks paling umum itu disebabkan oleh infeksi HPV, sehingga kita membutuhkan sebagai pencegahan itu menggunakan vaksin HPV. mhm. Jadi memang, eee bisa dilakukan pencegahan, caranya dengan menggunakan vaksin HPV. Ini siapa saja juga pasti sudah paham tentang hal ini gitu ya. Nah, vaksin HPV ini sendiri sebaiknya diberikan kapan sih, Dok? Oke, kalau untuk vaksin HPV sendiri, ini bisa diberikan dari usia 9 tahun, mulai dari usia 9 tahun sampai 45 tahun. Mmm, Jadi usia 9 tahun anak-anak itu sudah bisa mendapatkan vaksin HPV. mhm Tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga bisa mendapatkan vaksin HPV. Pun itu disarankan, laki-laki dan perempuan ya. Jadi untuk pemberiannya pun berbeda ya dosisnya ya. Dengan usia 9 sampai 14 tahun itu diberikan 2 dosis vaksin.
dengan pemberian jaraknya itu 6 bulan. Jadi di bulan pertama, kemudian kita tunggu 6 bulan, kita berikan lagi vaksin dosis kedua. Nah, Mm-mm. apabila usianya sudah 15 sampai 45 tahun, itu kita berikan 3 dosis vaksin dengan pemberian bulan ke-0, bulan kedua, dan bulan ke-6, seperti itu. Mm. Intervalnya. Oke, jadi bulan ke-0, bulan kedua, dan Mhm. bulan ke-3. Nah, 6. Oh, oke. nah, Untuk yang 14 sampai 45 tahun itu. ya, 15 sampai 45 tahun. 15 sampai 45 tahun. Oke. Jadi ini bukan hanya wanita tapi pria juga bisa terima vaksin Betul. HPV ini. Karena orang seringkali gini vaksin HPV itu buat cewek gitu ya. Padahal sebetulnya pria juga bisa. Betul. Itu mitos apa? Vaksin HPV itu hanya diberikan ke perempuan itu mitos ya. Jadi laki-laki itu juga bisa terinfeksi HPV Mm, mm, yang mm, bisa mm, menyebabkan kalau pada laki-laki itu biasanya kutil kelamin ya, pun juga kanker pada kemaluannya, kemudian kanker pada duburnya atau pada anusnya itu laki-laki juga bisa mengalami. mm. Oke. Eh, buat Anda yang mungkin mau tanya silahkan gitu ya. Kita masih ngobrolin tentang kanker serviks. Jadi yang mau nanya silahkan. Oke, Dok, ini ada WhatsApp yang masuk, kita baca terlebih dahulu ya, Dok. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya. Saya usia, bentar, ini nggak kelihatan. Saya usia 43 tahun. Rahim saya sudah diangkat karena kista dan miom. Apakah saya perlu melakukan deteksi dini kanker serviks? Terima kasih. Oke. Itu berarti yang mau saya tanyakan itu kan terkait ininya ya, prosedur pembedahannya itu kan berarti sudah pengangkatan rahim ya, pengangkatan Ya. rahim yang diakibatkan oleh suatu miom ya, miom Mm, uteri atau miom rahim. mm, Nah itu kalau memang sudah diangkat total, itu mm. memang biasanya tidak perlu melakukan screening atau deteksi awal, karena kan sudah dilakukan pengangkatan total bagian rahimnya seperti itu. Sementara Serviks itu kan bagian leher rahim ya. Jadi kalau Mm-mm. kita melakukan yang namanya histerektomi atau pengangkatan rahim total itu, memang semuanya sudah Ambil. diangkat. Oke. Kalau yang sudah histerektomi total atau diangkat keseluruhannya tidak perlu karena leher rahimnya sudah termasuk diangkat gitu ya. Jadi yang perlu ditanyakan kepada mungkin pada waktu biasanya dokter juga akan menjelaskan ini apa sih gitu ya yang diangkat gitu ya. Histerektomi total atau hanya sebagian biasanya Betul. seperti itu. Jadi silakan. Em, artinya nggak perlu juga dengan vaksin HPV dok untuk pencegahan dan lain sebagainya. Kalau vaksin HPV sendiri itu kan sebetulnya tidak hanya menyebabkan kanker serviks, dia juga bisa Tidak menyebabkan hanya kutil mencegah kanker kelamin. serviks. Hmm, hmm, Iya. hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. kita untuk mencegah kutil kelamin, ya dengan vaksin HPV itu juga sebetulnya. Boleh. Karena Hmm, vaksin HPV sendiri itu hmm, dia berfungsi untuk memberikan kekebalan terhadap banyak subtipenya. Jadi tidak hanya hmm. yang subtipe yang menyebabkan kanker serviks, tapi subtipe-subtipe lain yang menyebabkan kanker anus atau kanker penis atau kanker kutil kelamin seperti itu. Jadi tetap dibutuhkan. Jadi tetap bisa dibutuhkan sebaiknya gitu ya. Karena ini namanya vaksin itu kan melindungi karena yang dilindungi itu bukan hanya kanker serviknya itu, tetapi karena ini mencegah human papilloma virusnya itu gitu ya untuk Betul. tidak tidak menyerang ke tubuh dan mengakibatkan sesuatu yang lain. Oke. Dok, setiap kali orang yang terinfeksi HPV gitu, apakah pasti kemudian menjadi kanker serviks atau enggak? Itu tidak selalu akan menjadi suatu kanker serviks. Mm-mm. Karena yang pada saat awalnya merupakan infeksi, infeksi itu bisa dicegah, infeksi itu bisa diobati, gitu ya. Jadi Mm-mm. makanya itu penting sekali melakukan deteksi awal, gitu ya. Mm-mm. Adakah suatu kecurigaan eh,
jaringan yang terlihat seperti jaringan prakanker gitu ya, bercak keputihan, atau mungkin merasakan gejala-gejala tadi yang saya sebutkan itu. Nah, itu kita perlu memiliki kesadaran diri untuk tahu kita merasakan gejala-gejala tersebut, kita dengan faktor resiko yang seperti itu, kita harus melakukan pemeriksaan dini gitu. Pun dengan adanya, oh saya infeksi HPV gitu ya, itu Mm, masih bisa dicegah dengan apa? Dengan vaksin, dengan pemberian obat-obatan infeksi seperti itu. mm. Jadi Oke. tidak selalu dia akan menyebabkan kanker itu tidak. Yang penting kuncinya adalah terdeteksi secara dini. Hmm. Ya, makanya seringkali digaungkan itu deteksi dini kanker serviks gitu ya. Kenapa? Karena kuncinya adalah deteksi dininya itu. Gitu ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan bagus lagi. Selamat siang, Dok. Setelah melakukan IVA, berapa lama lagi saya harus melakukan IVA lagi? Atau hanya cukup sekali saja? Terima kasih. Oke. Jadi untuk pemeriksaan IVA sendiri Mm, tergantung usia juga ya, tergantung usia dan juga tergantung hasil pemeriksaan IVA pada saat itu gitu. mm, Nah, disarankan untuk pemeriksaan IVA sendiri itu ketika hasilnya normal, ya, ketika hasil oh tidak ada bercak putih, itu dilakukannya 3 tahun kemudian mm, seperti itu. Tapi ketika sudah ditemukan oh ini sudah ada bercak putih gitu ya, itu memang dari tenaga kesehatan akan merujuk ke ahlinya seperti itu. Tapi kalau mm. ditemukan hasilnya normal, biasanya akan kita sarankan 3 tahun lagi dilakukan pemeriksaan IVA lagi seperti itu. Oke, jadi 3 tahun kemudian bisa dilakukan pemeriksaan IVA lagi gitu ya. Nggak harus ini. Jadi kalau sudah dilakukan sekarang dicatat gitu ya, gitu Shelly. Terus kemudian 3 tahun kemudian baru dilakukan eh, pemeriksaan IVA IVA. lagi. Oke. Em, ini menarik ya, kanker serviks. Orang seringkali hanya mendengar, terus kemudian ketakutan tanpa tahu fakta yang benar gitu karena hanya mendengar dari kata orang. Iya, betul. Karena dengar hanya dari kata orang itu. Padahal justru dengan deteksi dini, dengan diketahui lebih dini, angka potensi untuk sembuhnya cukup tinggi sebetulnya. Betul ya, Dok ya? Betul, betul. Mm-mm, Cukup tinggi. Jadi ketika kita sudah ketahuan nih mm-mm, dari awal, dari usia awal gitu ya. Oh, mm. ternyata saya ada bercak putih gitu ya. Itu masih bisa kita cegah, masih bisa kita obati seperti Ya. Dan itu eh, peluang gitu ya, kesembuhannya itu cukup tinggi dan itu bisa itu. bisa membaik, bisa pulih seperti itu. Makanya kalau misalnya ada kesempatan untuk deteksi dini tadi, karena sekarang banyak kok yang mengembar-gemborkan nih tes IVA gitu ya, deteksi dini bisa di seperti dokter Nada sudah jelaskan bisa dilakukan nggak harus di rumah sakit besar, bisa dilakukan di puskesmas oleh tenaga kesehatan yang ada, bidan dan lain sebagainya. Dan itu hasilnya bisa langsung diketahui. Kalau memang membutuhkan rujukan langsung kepada tenaga ahli, kepada dokter spesialis, bisa langsung dilakukan seperti itu ya. Jadi Betul, eh, ini menjadi apa ya? Menjadi aware lah buat para wanita. Ini selain wanita itu kalau misalnya nih wanita itu saya dulu ingat sih dokter Yosep kayaknya. Wanita itu biasanya kalau misalnya medical check up butuh satu tambahan lagi Mbak Ningrum, tambahan untuk cek IVA atau pap smear. Kenapa? Biar kondisi itunya bisa diketahui gitu ya. Organ kewanitaannya bisa betul, diketahui seperti apa kondisinya gitu. Mungkin hasil lab yang lain bagus, tapi ternyata hasil pap smearnya atau IVA-nya jelek gitu ya. Tetap harus ditangani juga. Nah, ini yang buat para wanita jangan ketakutan gitu. Karena seringkali ada orang yang begini. Takut untuk periksa karena takut kalau nanti ketahuan yang enggak-enggak gitu. Nah, iya itu betul sekali. Padahal Jadi sudah sebetulnya panik duluan. Pak udah takutan duluan. Padahal sebetulnya dengan diketahui lebih awal itu lebih baik. Penanganannya lebih awal akan lebih baik. Jangan pernah mengabaikan gejala sekecil apapun. Lebih baik gitu ya. Kita menjadi orang yang
parno gitu ya, tapi terus kemudian diketahui lebih awal daripada gitu kan kita mengabaikan terus kemudian sudah menjadi berat dan sudah menjadi stage atau stadium yang lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi. Selamat siang dok, mau tanya, apakah keputihan itu juga menjadi salah satu tanda terjadinya kanker serviks? Lalu keputihan yang seperti apa sebetulnya yang masih dikatakan normal dok? Terima kasih. Oke. Jadi kalau untuk kasus kanker serviks sendiri, ini memang gejala umumnya itu bisa sampai menyebabkan adanya cairan atau lendir yang putih hingga kekuningan dengan berbau busuk. Jadi baunya Hmm. tidak sedap gitu ya. Tapi apakah itu selalu suatu kanker serviks? Tidak juga gitu ya. Karena untuk gejala keputihan sendiri masih ada diagnosis banding atau penyakit-penyakit lain yang menimbulkan gejala keputihan juga seperti itu. Nah, keputihan apa sih yang normal gitu ya? Keputihan yang normal itu keputihan yang warnanya jernih ya, pun juga tidak berbau. Sebetulnya baunya itu memang ada bau khasnya. Bau khas keputihan itu memang ada. Cuma tidak sampai yang berbau tidak sedap atau berbau busuk. Kalau secara teori ya, ini saya secara teori bilang baunya itu seperti telur busuk. Seperti itu. Jadi berbau tidak sedap atau berbau busuk itu sudah abnormal. Jadi yang normal itu keputihannya keputihan warnanya putih, jernih, kemudian tidak berbau atau bau khas keputihan gitu ya. Tapi untuk keputihan abnormal sendiri biasanya keputihannya tuh warnanya sudah putih kekuningan atau mungkin kuning kehijauan atau mungkin disertai dengan bercak darah, bercak kemerahan dengan bau yang tidak sedap. Nah, itu sudah menunjukkan keputihan yang tidak normal seperti itu. Nah, Oke. kapan sih terjadinya keputihan yang normal? Biasanya pada masa-masa subur, kemudian pada masa-masa mau menstruasi, premenstruasi. Nah, itu terjadi keputihan yang normal seperti itu. Kecuali ada bau busuk, ada sampai putih kekuningan, nah itu baru abnormal atau tidak normal. Gitu. Tapi memang kalau Anda mulai merasa nggak nyaman, lebih baik segera periksakan ke dokter gitu ya, untuk dicari tahu juga gitu kan, ada apa nih gitu ya, ini kadarnya normal atau tidak gitu ya, langsung datang ke dokter untuk nanti bisa dokter bisa lakukan sesuatu gitu ya kan. Jangan terus kemudian ah nggak apa-apa. Tapi Iya. ternyata kemudian eh, apa ya, ternyata ada sesuatu gitu ya. Kita harus curiga ada sesuatu dibandingkan ternyata kita nggak curiga ada sesuatu tapi memang ada sesuatu gitu. Iya. Oke. Selamat siang dok, saya mau tanya. Saya wanita usia 35 tahun. Seringkali setelah menstruasi saya mengalami nyeri panggul. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus periksa ke dokter SPOG atau saya deteksi dini saja? Terima kasih. Oke. Kalau untuk perempuan usia 35 tahun ya, itu yang mau saya tanyakan apakah sudah menikah, apakah sudah aktif secara seksual juga ya, apakah sudah pernah melahirkan banyak anak juga seperti itu ya, karena itu kan tiga tadi merupakan faktor resiko juga ya. Kemudian setelah melakukan aktivitas seksual, merasakan nyeri panggul. Nah, nyeri panggul sendiri itu kan sesuatu yang kita curigai ya, curigai tidak normal seperti itu. Nah, ketika kita merasakan tidak nyaman setelah melakukan aktivitas seksual, kita tetap harus memikirkan, oh saya kenapa? Kita harus memikirkan kemungkinan terburuknya, gitu ya. Sehingga ketika kita punya mindset kemungkinan terburuk penyakit yang terjadi pada diri kita jadi ada dorongan untuk periksa lebih lanjut, gitu kan. Nah, saya memang sarankan untuk deteksi dini dulu saja, tetap ya kita melakukan deteksi dini apakah memang ini merupakan nyeri panggul yang ibu rasakan itu memang suatu gejala yang mengarah ke kanker serviks seperti itu. Kan kita harus mendeteksi satu-satu. Ketika dari hasil pemeriksaan tes IVA-nya atau mungkin pap smear-nya, oh ternyata normal. Mungkin nyeri panggulnya disebabkan oleh kelainan organ yang lain, bukan karena Hmm. kecurigaan serviksnya gitu kan. Kita kembali lagi ke anatomi
organ reproduksi atau organ kandungan perempuan ya. Mm. Ada liang senggama atau vagina, ada yang namanya serviks, leher rahim, ada yang namanya uterus atau rahim, ada yang namanya tuba falopi, itu saluran ini ya, saluran apa? Implantasi ya, saluran apa? Terjadinya pembuahan. Ada yang namanya ovarium. Nah, itu kita harus kaji satu-satu. Tapi tetap saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan dini, pemeriksaan deteksi dengan tes IVA, supaya kita bisa menyingkirkan apakah ini memang karena suatu kecurigaan kanker serviks atau bukan. Mm. Oke, biar bisa tahu lebih jelas ini kecurigaannya ke kanker serviks atau bukan, seperti itu ya. Betul. Karena Apakah perlu memang di karena organ lain yang terkena? Ya, karena memang perlu diketahui ininya lebih detail dulu, dicari tahu satu persatu gitu ya. Jangan takut untuk periksa gitu ya. Kalau memang Iya, rasa gangguan gitu ya, ke vaskes umumnya dulu, disampaikan keluhannya. Kalau memang membutuhkan rujukan, bisa dilakukan rujukan. Kalau di vaskes pertamanya ada layanan tes IVA-nya juga, dilakukan terlebih dahulu, nggak apa-apa gitu ya. Ini prosedur yang mudah, cepat atau gimana sih dok? Kadang-kadang ada yang ketakutan loh. Saya pernah dengar teman saya gitu ngomong, aduh aku tuh ketakutan loh mau tes iya. IVA ini. Pasti memang memang akan ada rasa tidak nyaman ya. Mungkin karena kita kan itu kan pemeriksaan dalam, karena kan Hmm. posisi serviks atau leher rahim itu kan agak dalam ya Mm-mm. organnya ya. Kemudian kan akan dilakukan pemeriksaan dengan spekulum, cocor bebek, istilahnya sih cocor bebek ya. Alat Mm. seperti cocor bebek itu kemudian dioleskan dengan larutan asam asetat. Pasti memang akan sedikit tidak nyaman, cuman daripada kita nggak nyaman seterusnya karena kanker serviks, Iya. lebih baik kita tidak nyaman pada saat pemeriksaan, gitu kan? Apalagi kalau memang sudah positif kanker, ini bukan kita lagi nakut-takutin gitu ya, tapi ini memang yang terjadi gitu ya. Kalau memang Iya, sudah positif kanker serviks itu membutuhkan banyak hal gitu ya untuk proses pengobatan, gitu kan. Dari waktu, biaya gitu ya, terus juga pasti nggak nyaman juga gitu kan, kekuatan tubuhnya juga, kesehatan, ada banyak hal yang harus diusahakan. Nah, kalau dengan IVA ini cuman sebentar dan cuman sesaat, kan itu nggak ada bandingannya sebetulnya, betul ya dok ya? betul. Pun difasilitasi oleh pemerintah, Ya. terjangkau juga secara apa? Secara biaya, kemudian secara lokasinya juga di puskesmas juga bisa dilakukan. Dibandingkan dengan pap smear itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit atau laboratorium besar, disertai juga dengan biayanya yang lebih besar dibandingkan dengan tes IVA seperti itu. Jadi Mm, untuk sekarang memang lebih digalakkan pemeriksaan IVA. mm. Oke. Eh, Nah, dok, pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang bisa melakukan vaksin HPV? Terima kasih. Di Rumah Sakit Pantiwasa sendiri, Dr. Cipto bisa melakukan vaksin HPV. Vaksin HPV tersedia ya. Jadi vaksin HPV itu dulu kita masih menggunakan yang 4 strain. Jadi 4 strain itu maksudnya 4 subtipe virus yang biasa menyebabkan kanker serviks dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang di tahun 2023, mulai tahun 2023 itu sudah ada vaksin HPV yang monavalen atau 9 strain virus. Jadi bisa memberikan kekebalan terhadap 9 subtipe virus HPV, yaitu uh, subtipe 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Itu kan sudah lebih banyak lagi ya. Itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto. Oke, itu sama pemberiannya, aturan pemberiannya sama seperti tadi, kayak yang 9 sampai 14 itu cukup 2 dosis, lalu 15 sampai 45 itu 3 kali, 3 dosis itu dok? Betul.
Dosisnya sama seperti yang tadi saya jelaskan, usia 9 sampai 14 itu kita berikan 2 dosis vaksin dengan interval bulan ke-0 dan bulan ke-6. Kemudian untuk yang usia 15 sampai 45 mungkin karena faktor risikonya juga sudah lebih tinggi ya, dengan usia 15 sampai 45 itu kan sudah mungkin usia produktif juga dengan aktif secara seksual. Jadi pemberiannya butuh 3 dosis vaksin dengan interval bulan ke-0, bulan kedua, dan bulan ke-6. Seperti itu. Oke. Eh, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang dok, mau tanya, penularan virus HPV sendiri sebetulnya lewat apa sih dok? Apakah hanya melalui hubungan seksual saja? Terima kasih. Paling umum memang disebabkan oleh aktivitas seksual gitu ya. Jadi orang yang sudah memiliki infeksi HPV berhubungan seksual dengan orang yang belum memiliki infeksi HPV. Nah, itu riskan sekali menularkan ya. Tapi ada lagi penularan yang lain itu via atau maksudnya lewat kontak kulit dengan kulit seperti itu ya, atau mungkin kontak cairan juga seperti itu. Tapi memang paling umumnya ya, persentase paling besar itu memang lewat aktivitas fisik, aktivitas seksual. Oke. Nah, itu tadi ya, Bu Shelly, bagaimana caranya kita mencegah vi- kanker serviks melalui vaksinasi HPV. Nah, kalau em, dalam satu rumah nih dok, misalnya nih ya, dalam satu rumah ada yang wajib untuk divaksin ini siapa gitu ya. Kadang-kadang kan orang berpikir gitu ya, lah ini terus yang divaksin siapa nih, si ibunya, anaknya, misalnya ada anak perempuannya, tapi kan tadi vaksin ini nggak cuman buat buat perempuan atau wanita gitu, pria juga bisa atau semuanya sebetulnya seharusnya divaksin HPV ini juga. Semuanya disarankan untuk melakukan vaksin. Karena kembali lagi, infeksi HPV itu tidak hanya pada perempuan, tapi pada laki-laki pun Mm, juga bisa mengalami infeksi HPV seperti itu. Nah, mm, usianya berapa? Sama, usia 9 sampai 45 tahun itu yang disarankan untuk melakukan vaksin HPV. Karena itu kan usia produktif ya, usia produktif, aktif secara seksual juga. mm. Jadi memang secara secara ini ya wajib lah untuk dilakukan gitu ya vaksin HPV ini. Kalau bisa diusahakan. Tapi memang sementara ini di Indonesia memang ini belum gratis ya, harus berbayar vaksin ini, bukan vaksin wajib yang Iya, diberikan oleh pemerintah. Jadi memang ada budget yang harus disediakan untuk vaksin ini. Tapi sekali lagi kalau memang dibandingkan dengan kalau sudah terjadi atau terkena, terus harus dibandingkan bagaimana usahanya nanti buat sembuh gitu ya, usahanya nanti biar betul. gimana bisa pulih lagi, itu sebetulnya gak ada apa-apanya sih kalau kita harus melakukan vaksin HPV ini gitu ya dokter ya. Betul. Ya, jadi memang em, wajib lah. Nah, selain vaksin gitu ya, untuk kanker serviks ini ada pencegahan lainnya atau ada usaha lain gitu untuk mencegah eh, kanker serviks ini nggak sih dok? Selain dengan vaksin HPV, jelas kita menghindari ini ya, menghindari faktor-faktor resiko tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau Hmm. memang kita menyadari kita memiliki suatu infeksi HPV atau mungkin suatu dari deteksi awal itu, oh saya memiliki lesi prakanker gitu ya, atau jaringan yang sudah bercak keputihan, mungkin ketika mau melakukan aktivitas seksual bisa menggunakan pengaman gitu ya. Kemudian tetap pola hidup yang bersih dan sehat itu tidak hanya untuk mencegah kanker serviks, tapi mencegah semua penyakit gitu. Mm-mm. Mau itu penyakit suatu keganasan, mau itu penyakit metabolik, mau itu penyakit infeksi, mau itu penyakit autoimun, pola hidup bersih dan sehat itu akan menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang memang harus kita terapkan pun dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke. Seperti apa sih pola hidup yang bersih dan sehat? Kalau terkait kanker serviks itu tadi ya aktivitas seksual dengan menggunakan pengaman, kemudian tidak berganti-ganti pasangan seksual, kemudian hygiene area kewanitaan seperti itu ya.
rajin mengganti pakaian dalam, kemudian membersihkan uh, area kewanitaan, kemudian makan makanan yang bergizi, yang banyak vitaminnya, yang mengandung banyak mineral, mengandung protein, karbohidrat juga, lemak juga dibutuhkan ya. Tidak makan makanan yang mengandung lemak jenuh atau mungkin yang uh, istilahnya oksidannya itu tinggi sekali gitu ya. Seperti itu. Aktivitas fisik yang cukup ya. Seminggu kita luangkan waktu 3 sampai 5 hari dalam satu minggu itu setiap 30 menit untuk jalan kaki biasa gitu ya, atau mungkin apa olahraga yang disukai. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak hanya Hmm. musiman aja, tapi harus sehari-hari. Harus Hmm. konsisten. Konsistennya itu loh, memulai itu gampang, tapi mempertahankan itu gak mudah. Iya kan? Iya. Memulai itu mungkin gampang itu, tapi mempertahankan Godaannya banyak sekali. godaannya banyak sekali. Yang misalnya, aduh bangun kesiangan lah, aduh yang Iya, ini lah, aduh yang capek. Yuk, mulai lagi ya. Ini sebenarnya iya. pengingat ke saya sih sebenarnya. Pengingat ke saya juga. Iya, kapan jalan lagi? Kapan olahraga lagi ya? Nah, ini harus Iya, harus di menjadi pemacu juga ya bahwa tetap pola hidup sehat dimanapun dan apapun itu menjadi salah satu basic atau dasar gitu ya. Mau kita bahas tentang kesehatan apapun dari sudut manapun, tetap yang namanya pola hidup sehat itu kembali lagi menjadi kuncinya juga gitu ya. Oh saya kan nggak begini, tapi kalau hidup kita nggak sehat bisa juga muncul hal-hal yang lainnya. Jadi silakan buat Anda Good News Family gitu ya, ingat lagi yuk tadi nggak merokok itu juga mengurangi resiko gitu kan. Terus juga makan yang sehat, olahraga jangan lupa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi dok kalau misalnya kayak pap smear gitu memang bisa juga dilakukan di Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto dok? Atau misalnya kalau misalnya Smir sebagai bisa. seorang wanita bisa mau cek check up seperti itu. Gimana ini, Dok? Nah, di Rumah Sakit Panti Werasa Dr. Cipto bisa dilakukan pemeriksaan IVA, bisa dilakukan pap smear juga, nanti bisa dengan dokter ahlinya, dokter kandungan seperti itu bisa. Ada fasilitasnya untuk pemeriksaan deteksi awal dan juga untuk vaksin HPV-nya kita tersedia. Oke. Oh, nah tadi kan dokter sempat sampaikan kalau untuk yang usianya sudah apa tadi ya sudah aktif secara seksual sebelum dilakukan vaksin HPV itu juga harus dilakukan deteksi dini terlebih dahulu atau seperti apa, Dok, prosedurnya agar kita bisa Betul, tahu. tetap usia usia produktif Hmm? eh, sekitar usia 15 sampai 45 tahun atau 55 tahun gitu ya. Itu tetap kita harus screening awal karena kita Hmm. sudah aktif secara seksual ya. Hmm. Hmm. Aktif secara seksual mungkin pendengar yang di sini baru menyadari oh saya sudah usia mungkin 35 tahun, saya sudah menikah, aktif secara seksual, saya sudah Hmm. memiliki banyak anak, melahirkan banyak anak. Ini menjadi faktor-faktor resiko nih terjadinya kanker serviks. Nah, kita tetap apa dengan deteksi dininya? Tetap dengan IVA, dengan tetap pap smear seperti itu. Oke, jadi ini bisa bisa dilakukan konsul saja ke dokter gitu ya. Kalau Anda membutuhkan, datang langsung ke Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto. Jadwal dokter spesialis kandungan bisa dilihat di Instagramnya Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto gitu ya. Betul. Konsul langsung ke dokter spesialis kandungan di situ. Terus nanti saya harus apa nih untuk pencegahan? Saya harus deteksinya seperti apa misalnya. Terus kemudian apa yang harus saya lakukan? Silahkan gitu ya ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang ada di Jalan Dr. Cipto. Oke, terakhir dok, pesan buat pendengar dari apa yang kita bahas hari ini. Karena kita hari ini mengangkat tema kanker serviks ya. Kembali lagi, kanker serviks itu paling umum kasusnya terjadi akibat suatu infeksi HPV sehingga kita harus memiliki kesadaran diri sebagai perempuan ya, perempuan dengan usia produktif, sudah aktif secara seksual.
mungkin sudah menikah, sudah melahirkan banyak anak, memiliki riwayat keluarga yang mengidap kanker serviks, kita harus mau dan kita tidak boleh takut untuk melakukan deteksi awal untuk menyingkirkan adanya kanker serviks. Ya, dibandingkan kita merasakan kita nantinya tiba-tiba kok sudah merasakan stadium lanjutnya gitu ya, yang sulit sekali untuk diterapi, ditata laksana. Sebaiknya kita lakukan pemeriksaan dini untuk bisa mencegah prognosis atau mencegah kemungkinan terburuk nanti yang bisa terjadi ke depan seperti itu. Oke. Jadi Dicegah lakukan lebih awal. iya pasti, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Datang lebih awal, datang untuk tanya, "Dok, apa yang harus saya lakukan?" Begini-begini, itu dokternya senang banget loh kalau ada yang berkesadaran untuk seperti itu gitu ya, Dok, ya. Iya, Daripada datang pada saat sudah, parah, terus kemudian, "Ya ini iya, terapi baru seperti ini," itu dokternya juga lebih sedih loh. sulit, iya. Karena pilihannya juga akan semakin susah dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan kesadaran pada saat belum terjadi atau tidak terjadi datang untuk dicegah itu akan lebih baik lagi. Oke, Dokter Nada terima kasih ya buat hari ini. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih juga buat Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto Semarang yang sudah support dan sudah boleh mengedukasi masyarakat selalu dengan info-info kesehatannya. Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, apapun itu silakan bisa buka di Instagramnya Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto di Semarang ya. Di sana ada layanan hotline-nya, layanan konsultasi secara online juga, jadwal praktek dari dokter spesialis dan dokter yang ada di sana juga bisa diketahui melalui Instagramnya Rumah Sakit Panti Asa Dokter Cipto. Sekali lagi Dokter Ada terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ya, Sampai sampai jumpa ketemu. kembali.